Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tutorial cara membuat kerangka jaringan komputer di instansi sekolah. Baiklah, saya akan menggunakan 9 buah komputer, 3 switch PT, 1 router PT, dan 1 DSL modem, lalu cloud PT, yang terakhir server. Mari kita akan coba. Stop. Selesai. Saya bahan-bahannya, saya akan membuat nama switch diganti dengan namanya gedung A. Terus sini gedung B. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan masing-masing komponen dimulai dari PC ke switch, dan saya akan menggunakan kabel strike untuk menghubungkan PC ke switch dengan cara klik PC, lalu tekan fast Ethernet 0, lalu klik switch itu ke fast Ethernet 1. Lalu lakukan hal yang sama. Setelah selesai, selanjutnya saya akan menghubungkan ketiga switch ini ke router menggunakan kabel tipe strike dengan hubungkan port Ethernet 31. Dari sini ke sambung ke sini. Terus yang kedua, karena routernya sudah tidak ada di dalam sini, kita lakukan dengan cara klik routernya, matikan portnya, dan tambahkan PT router NM1CVE. Lalu nyalakan kembali. Udah deh, tinggal langsung pasang ke routernya. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan router dengan modem, dan di sini saya juga masih menggunakan kabel tipe strike. Ini juga dapat menghubungkan kedua perangkat ini. Tapi sebelum itu, kita perlu menambahkan port data physical device itu lagi dengan melakukan hal yang sebelumnya. Seperti ini. Kan? Lalu tambahkan lagi. Udah. Lalu tinggal sambungin aja langsung. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan mode perangkat ini
dengan cloud. Dan di sini saya akan menggunakan kabel yaitu bernama PON untuk menyambungkannya dari bagian port 0 dan sambungin ke modem 4 ataupun modem 5. Terserah pilih apa yang sesuai kau ingat. Tapi aku lebih memilih modem 4. Dan itu kita akan sambungkan cloud ini nyambung ke server dengan kabel strike ini juga dengan masukin Ethernet 6 ke server lalu fast Ethernet. Baik, di sini saya telah selesai membuat suatu rangkaian atau skema dari jaringan untuk sebuah sekolah, dan selanjutnya kita akan mencoba men-setting perangkat di sini agar dapat saling terhubung antara PC 0 ke PC 1, kemudian PC 1 kedua, PC kedua ke PC lainnya. Di sini cara memulainya dari kita setting dulu routernya dengan klik router lalu masuk CLI dan akan kita ketik atau tuliskan beberapa kode atau sintek untuk settingnya yang di sini. Settingannya ya di sini kita ketik no, lalu enter lagi. Di sini akan saya ketik enable. Untuk melakukannya, lalu saya akan ketik config terminal, lalu ketik lagi in Evernote, lalu enter seperti ini. Dan saja akan kita ketik IP DHCP pool gedung A. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi, ketik lagi. Mencoba konfigurasi yaitu network. Seratus sembilan dua seratus enam delapan titik satu titik nol lalu 2. Kemudian tekan enter lalu ketik
lagi default router. Dan kita akan memberikan IP lagi untuk si default routernya si switch ini tadi dengan tulisan 192 168 titik titik 1, lalu enter. Dan pastikan kalau dalam ketik memberikan sebuah IP, ujung ini berbeda dengan yang diisi. Lalu tekan enter, lalu kita ketik lagi DNS server. Lalu saya masukkan 8888, enter. Lalu dan terakhir ketik exit untuk menjeda programnya. Lalu ketik Ctrl C, ketik enter, lalu tulis write. Ketik write ketika udah muncul di sini. Oke, di sini ada muncul tulisannya. Sini yang pesannya building configuration. Lalu selanjutnya kita akan setting di config. Lalu cari dan setting di interface FAT Ethernet 0.0. Lalu buat IP addressnya 192.168.1. Lalu tekan subnet max-nya, lalu centang on. Habis itu close. Sebelumnya ini adalah tanda-tanda merahnya dan yang ini sudah selesai. Maka kita akan buat hal yang sama serupa seperti yang buat tadi. Nah, ketika sudah selesai memberikan konfigurasi untuk ketiga switch ini agar dapat terhubung dengan router, maka selanjutnya kita akan konfigurasikan masing-masing PC yang ada pada tiga tersebut. Ya, kita konfigurasikan agar dapat terhubung dengan klik PC, lalu masuk ke desktop, lalu pilih IP, masuk IP configuration. Di static ini kita ubah ke DHCP. Nanti akan terisi secara otomatis dari PC ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga untuk semua PC. Nah, baik. Jadi di sini kami udah kita setting semua. Sekarang kita akan mencoba membuat suatu ping.
Itu digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing komputer di sini udah terhubung atau belum. Ya, di sini saya akan mencoba mengirim sebuah pin dari PC0 ke PC1. Jadi caranya kita klik PC, lalu masuk desktop, lalu kita klik command prompt. Lalu kita ketik ping, lalu alamat yang ingin kita coba hubungkan di sini, saya akan mencoba mengirim ke PC1. Kita akan kursor di sini, dan terlihat kita akan ketik ping dan mencari alamat yang ini. Tekan bagian kursornya ini, dan jadi kita lihat ada IP-nya yaitu 192.168.1.3. Jadi akan saya buat ping 68.1.3. Enter. Ketika muncul bacaan di sini, artinya PC0 dengan PC1 sudah berhasil terhubung. Dan selanjutnya saya akan mencoba hubungkan antara PC0 ke PC2. Lalu kita coba kursornya dulu, yaitu 192.168.1.4. Lalu kita buat, yaitu ping Nah, kemudian selain cara tadi, kita dapat mengetahui dengan menggunakan kotak suara yang berbentuk seperti yang ada di atas di sini. Kita gunakan agar lebih mudah untuk mencoba apakah masing-masing komputer dapat saya terhubung. Jadi tinggal klik aja ya. Bisa dari PC 0 ke PC 1. Apakah berhasil di sini? Nah, ini kan ada udah bahas ini. Lalu lakukan hal yang sama. Kita coba ya dari PC1 ke PC2. Maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan mengambil data atau mengirim data dari server. Dimulai dari coba dulu ya. Dari server ke komputer 1. Dan progress fail. Dan mengapa dia belum bisa? Karena kita belum melakukan konfigurasi di perangkat ini. Maka selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk router dengan modem yang kita kita klik routernya, lalu cari flash ethernet 7.0 di sini ya. Lalu saya akan masukkan IP configuration-nya 268.10. Lalu tambahkan subnet, lalu nyalakan.
Jadi kita lihat yang ini sudah mulai hijau. Lalu klik juga di Shaper, tekan desktop, masuk ke IP configuration, kita ketik 192.168.10.2. Nah, yang 10.1 sudah digunakan di router sebelumnya. Maka untuk ganti shaper kita akan gunakan 10.2, lalu tekan Subnet Max, akan secara otomatis. Untuk default gateway-nya kita ambil dari alamat router ini, yaitu 192.10.1. Dan jangan lupa isi DNS servernya, yaitu 8. Kalau sudah, kita close dan jangan lupa menambahkan alamat dari switch masing-masing ke router ini. Untuk bisa menghubungkan router ke switch masing-masing, kita klik routernya, lalu masuk ke dalam RIP. Tambah alamat si router ini sendiri dengan ketik 192.168.10.0. Lalu tambahkan add. Kita tidak perlu isi 1 karena sudah ada yang dipakai, jadi kita isi 0 saja. Lalu kita klik PC ini, lalu klik PC ini, lalu masuk IP configuration, lalu kita lihat defaultnya. Lihat IP configuration. Dan kita tahu default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Maka kita tambahkan lagi, yaitu 192.168.1.0. Klik add. Tapi karena saya membuatnya 3 switch tadi, jadi kita tambahkan hal yang sama, lalu tekan hal yang sama, yaitu 2 titik, tambahkan, lalu tambahkan lagi, lalu close. Ketika sudah selesai, selanjutnya kita akan men-setting cloud yang belum terhubung antara modem dengan server yang belum kita setting. Tinggal klik cloud-nya, masuk config, pilih yang DSL, lalu kita pilih port yang akan digabungkan. Untuk menggabungkan portnya, kita harus melihat ini ujungnya di shaper, dan kita harus melihat ini ujungnya shaper dengan port Ethernet 6 dan di sini juga punya mode 4. Lalu kita akan masukin gabung, nah, mode 4 dan 6, maka kita harus klik add
Setelah itu kita klik add. Nah, setelah itu close. Setelah itu kita kirim pesan dari Apple ke PC. Kita akan coba dulu ya. Dari sini ke sini. Belum masuk. Nah, akhirnya sudah suken. Dan ini sekian dari video dari kami. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.